Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan video saya. Kali ini kita membahas cabai yang gagal pengolahan, yaitu kurangnya pengolahan lahan atau tingginya bedengan, karena di sini lahannya dibanjiri dengan air. Genangan air cukup tinggi. Inilah bentuk cabai yang gagal dipanen atau gagal diperbaiki karena cukup tinggi sekali banjir genangan air yang di lahan. Oke teman-teman, di sini selain kita review cabai yang gagal, kita juga review tentang tanaman lain seperti ada juga tomat, juga ada seperti mentimun. Nah, di sini kita melakukan penanaman bibit mentimun. Mudah-mudahan ini adalah baru berumur 2 minggu sampai 3 mingguan teman-teman. Kita melakukan penanaman mentimun yaitu dengan jajaran 30-40 cm. Kita memakai anjungan seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut kita video review tentang tanaman atau sayuran, teman-teman like dan subscribe dulu video saya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja menuju ke tanaman lain, yaitu sayur. Ini ada sayur kangkung yang kita tanam kemarin. Ayo, beginilah hasilnya teman-teman, sayur kangkung yang kita tanam. Dengan pasca cabai yang gagal, kita langsung antisipasi penanaman sayur kangkung. Nah, inilah hasil dari tanaman sayur kangkung yang kita lakukan, yaitu 3 tahap. Ini adalah tahap pertama. Ini tahap pertama. Nah, tahap kedua dan tahap ketiga sebelah sana, teman-teman. Oke, kita review bagaimana pertumbuhan sayurnya, teman-teman. Informasi untuk pemula, kita melakukan penanaman bibit kangkung ini adalah kita harus membuat bedengan berkisaran 120 cm lebar, dengan tinggi kita sesuaikan saja. Lakukan pengolahan lahan, pengolahan tanah terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tutup dengan mulsa, atau tidak pakai mulsa juga tidak apa-apa, tergantung teman-teman mana baiknya saja teman-teman. Baru kita lakukan untuk penanamannya.
Oke, sangat simpel sekali. Mudah-mudahan teman-teman pemula atau suhu-suhu yang telah eh, pengalaman juga berbagi tentang tips cara penanaman sayur ya. Oke teman-teman, kita terus review pertumbuhannya teman-teman ya. Informasi cuaca di Sumatera Barat, pesisir selatan sekarang masih dalam keadaan ekstrim. Masih dalam keadaan curah hujan cukup tinggi. Maka dari itu kita masih waspada untuk melakukan penanaman cabai. Untuk pesisir selatan masih rawan banjir, masih rawan juga untuk penanaman bibit cabai merah masih cukup rawan teman-teman. Alangkah baiknya kita selingan dulu untuk penanaman sayur, timun, tomat dan lain-lain. Nah, di sini kita sudah menanam bibit cabai teman-teman. Bibit cabai yang telah kita tanam di sini pertumbuhannya juga kurang bagus. Nih, pertumbuhan bibit cabai yang kita tanam di sini rata-rata pertumbuhannya kurang bagus karena curah hujan sampai ketinggian air, endapan air di lahan cukup tinggi, teman-teman. Semua sampai ke sana sudah kita tanaman cabai. Umurnya perkisaran 15 hari ke bawah sudah kayak gini hasilnya. Untuk biaya total biaya yang telah kita keluarkan cukup banyak, teman-teman. Kerugian di sini cukup banyak. Tapi jangan patah semangat, jangan mundur untuk bertani. Lain kali kita coba lagi untuk penanaman bibit cabai ya. Jadi untuk tahap langkah awal lagi teman-teman, setelah ini kita usahakan lagi, kita tinggikan lagi bedengannya untuk berapa sentimeter ke atas. Mudah-mudahan kita olah lagi, mudah-mudahan bedengan sudah tinggi, bibit cabai kita tanam lebih aman dari serat air yang endapan air di lahan. Atau para suhu-suhu yang telah berpengalaman bisa juga bagi tips di komen ya, di kolom komentar. Sarannya juga diperlukan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi pengalaman, bisa kami terapkan juga di daerah pesisir selatan Provinsi Sumatera Barat ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu bagaimana perkembangan lahan kami di daerah pesisir selatan, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Cukup memperhatikan karena ditambah dengan pupuk yang cukup tinggi harganya, ditambah juga bibit juga mahal. Nah, ditambah juga curah hujan tinggi, cuaca kurang bagus. Sekarang kita cukup kerepotan untuk melakukan penanaman bibit tanaman-tanaman cabai atau jagung.
dan yang lain-lainnya teman-teman. Mudah-mudahan ada solusi lain, harga-harga bahan-bahan untuk penanaman sampai pemupukan direndahkan lagi, supaya pengolahan lahan atau yang lain-lain, sampai untuk pemupukan, untuk pengobatan lebih maksimal terjangkau kan. Tujuan utamanya adalah untuk keberhasilan kemakmuran petani teman-teman. Oke, cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.